Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Aini dengan NIM 2305114776. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari materi poin A. Yang pertama ada latar belakang kedatangan bangsa Eropa. Yang kedua, pendidikan masa kolonial. Yang ketiga, politik etis. Dan yang terakhir, nasionalisme Indonesia. Baik, video ini adalah video tugas akhir dari mata kuliah Sejarah Indonesia Masa Kolonial. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu latar belakang kedatangan bangsa Eropa. Jadi, latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara ini bermula niatnya untuk berdagang serta mencari rempah-rempah. Hal ini itu juga dipengaruhi oleh jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1453 ke tangan Kesultanan Turki Utsmani. Jadi kesimpulannya, faktor-faktor penyebab bangsa Eropa datang ke Indonesia itu yang pertama mencari rempah-rempah, yang kedua menyebarkan agama Kristiani, yang ketiga runtuhnya Kekaisaran Romawi, yang keempat jatuhnya Konstantinopel ke dinasti Utsmani, terus yang terakhir juga semangat 3G atau Gold, Glory, dan Gospel. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan dari materi A, yaitu latar belakang kedatangan bangsa Eropa. Kemudian materi selanjutnya yaitu pendidikan masa kolonial. Pendidikan di masa kolonial dimulai sejak kedatangan bangsa-bangsa Eropa seperti Portugis, Belanda, Inggris, dan Jepang yang ingin menguasai sumber daya alam dan tenaga kerja di Indonesia. Kemudian apa sih perbedaan pendidikan masa kolonial dengan pendidikan masa sekarang? Pendidikan masa kolonial itu bersifat diskriminatif, eksklusif, rendah mutu, serta tidak relevan dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Sedangkan pendidikan masa sekarang ini bersifat eksklusif, relevan, dan berkualitas, serta sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Selanjutnya, pendidikan kolonial yang dilaksanakan di Indonesia ini tuh juga merupakan bagian dari kebijakan politik etis. Baik, materi selanjutnya yaitu politik etis. Politik etis atau politik balas budi adalah suatu pemikiran bangsa Hindia Belanda selama 4 dekade dari tahun 1901 sampai 1942 yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan pribumi. Kemudian ada 3 politik etis. Yang pertama itu ada irigasi, adalah membangun dan memperbaiki perairan dan bendungan untuk pertanian. Yang kedua ada emigrasi, adalah untuk mengajak penduduk untuk bertransmigrasi. Yang ketiga ada edukasi, adalah untuk memperluas bidang pendidikan dan pengajaran. Kemudian tokoh pencetus politik etis adalah Edward Dawes Dekker. Baik, materi yang terakhir yaitu nasionalisme Indonesia. Nasionalisme Indonesia adalah ideologi yang muncul pada masa kolonialisme Belanda di Hindia. Belanda yang menyuruhkan kemerdekaan bagi koloni itu adalah pengetahuan sebagai negara merdeka dan berdaulat bangsa. Masa pembangunan di bawah kekuasaan kolonial itu sering disebut kebangkitan nasionalisme. Nasionalisme di Indonesia muncul dari adanya kesadaran yang terus berkembang, yaitu kesadaran terhadap situasi ketertindasan yang melahirkan keinginan untuk bebas dan merdeka. Baiklah, itu saja yang bisa saya jelaskan dari poin A, yaitu latar belakang kedatangan bangsa Eropa, pendidikan masa kolonial, politik etis, dan nasionalisme Indonesia. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf.
Jika ada salah kata dan salah penyebutan nama, saya juga mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.